Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Dan insya Allah kali ini kita akan memperbanyak tentang tanya jawab. Jadi bagi pemirsa sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang berada di rumah, yang ingin bertanya, kembali lagi Ana mengulang melalui chat WA 085 205 060 418. Sekali lagi, pada teman-teman yang ingin bertanya melalui chat atau via WA, bisa melalui nomor berikut 085 205 060 418. Dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya via komen di FB, baik di Ansur Sunnah, di fanpage Ansur Sunnah maupun di fanpage Yufid TV di Facebook, bisa. Jadi bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Selanjutnya langsung saja, mungkin sebelum kita mulai sesi tanya jawab kita, insya Allah nanti akan ada sedikit pembahasan mengenai akhlak. Akhlak yang bagaimana sih yang seharusnya kita lihat dari seseorang yang mau melamar kita ataupun yang akan mau kita pinang. Langsung saja pada Ustazuna kita, Ustaz Dr. Raihanul Bahrain, MSc, Spesialis Patologi Klinik. Waktu dan tempat dipersilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, para pemuda, para syabab, para jumloan dan jumlowati yang semoga bisa dimudahkan dengan segera jodohnya mendapatkan pasangan sah halal yang terbaik, menjadi pasangan sehidup sesurga insyaallah. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kembali tema kita yang kita telah bahas di pertemuan selanjutnya dengan judul agar jomblo tidak sahur sendirian. Dan pada kesempatan kali ini ya, sebagaimana disampaikan oleh Khairul, kita akan lebih memperbanyak sesi tanya jawab karena memang di pertemuan sebelumnya pertanyaan cukup banyak yang masuk, dan atas permintaan dari beberapa orang dibuka sesi kedua yang mayoritasnya isinya tanya jawab. Dan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, insya Allah kami akan menjelaskan mengenai agama dan akhlak. Kemarin telah kita jelaskan pentingnya agama dan akhlak dalam memilih pasangan, tetapi tidak kita jelaskan dengan rinci. Dan ini pertanyaan yang paling banyak, yaitu memang teorinya agama dan akhlak itu kita prioritaskan, ya kita pilih. Tetapi sekarang yang banyak menjadi muncul pertanyaan, bagaimana sih cara kita mengetahui akhlak dan agamanya seseorang ya? Terkadang apa yang dia dapatkan berbeda dengan kenyataan, atau bagaimana sih ya kita mengetahui akhlak sebenarnya dari orang tersebut? Karena memang ada akhlak yang nampak dan ada akhlak yang tersembunyi. Sehingga yang menjadi patokan kita adalah tentang agama dan akhlak. Sebelumnya kita perlu mengingatkan kembali ya, bahwa di antara kiat memilih pasangan jangan sampai tergoda dengan hal yang lainnya. Artinya tetap saja agama dan akhlak ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi banyak godaan atau banyak fitnah sehingga terkadang para jumloan dan jumlowati bisa jadi memilih salah atau salah prioritas. Ya, memilih yang lain-lain, ya, memilih wajahnya, memilih hartanya, memilih kedudukannya, tetapi akhirnya memandang agama sama akhlak menjadi urutan kesekian dari prioritas. Ini tidak tepat, dan ini sekali lagi perlu kita tekankan. Dan umumnya memang ya, umumnya kalau laki-laki ya, mereka lebih terfitnah dengan tergoda dengan yang namanya kecantikan perempuan.
Sehingga terkadang kecantikan perempuan ini menutup yang lain-lain, sehingga menggeser atau meniadakan faktor dari agama dan akhlak. Terkadang dia pilih cantiknya saja, tapi agama sama akhlaknya dia nomor sekiankan. Itu laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, ini perlu diperhatikan, perempuan ini lebih tergoda kepada hartanya dan terkadang wajahnya. Ya, sehingga kadang-kadang perempuan lupa bahwasanya agama sama akhlak. Bahkan lebih ditekankan dalam hadis itu agama dan akhlaknya bagi perempuan. Kenapa? Karena kelak suaminya akan menjadi pimpinannya. Bahkan dalam hadis disebutkan fa innahunna awanun bainakum. Sesungguhnya para perempuan ini tawanan, ya, tawanannya laki-laki, ya. Sehingga lebih banyak menuntut kepemimpinan dan dominasi laki-laki yang mau tidak mau harus mendominasi agama sama akhlaknya. Jadi seperti itu ya, umumnya laki-laki, kita perlu ingatkan lagi, laki-laki itu pokoknya cantik aja dicari. Sedangkan perempuan itu pengennya yang kaya ya, atau yang keren ganteng. Ini sehingga perlu diingatkan. Jadi dan ini memang tabiat ya, dalam ilmu psikologi tabiatnya memang demikian ya. Jadi ada dalam ilmu psikologi ada perumpamaan. Contoh misalnya, laki-laki ketika ada dua pilihan. Pertama, wanitanya kaya, pintar, tapi wajahnya kurang cantik gitu ya. Ini yang pertama. Pilihan kedua, wanita miskin, mungkin tidak terlalu pintar tapi cantik. Kira-kira laki pilih yang mana nih? Yang cantik pasti ya. Pasti yang cantik laki-laki. Sedangkan perempuan, pilihan pertama, laki-lakinya kaya, pintar, mohon maaf ya, laki-lakinya ganteng, pintar, tapi miskin. Ini yang pertama. Terus pilihan kedua bagi perempuan, wajahnya kurang cantik, kurang ganteng, kemudian fisiknya nggak terlalu menarik, ya, tetapi kaya. Kira-kira perempuan pilih yang mana? Ya. Yang kaya pasti, karena itu memang ya, itu tabiatnya dalam ilmu psikologi. Dan ini perlu direnungkan. Oleh karena itu ini ada renungan bagi para wanita ya, jumluwati ada renungannya. Pertama, jangan sampai ya mendahulukan harta atau ganteng ya. Tetap agama sama akhlaknya. Apalagi tertipu dengan romantis ya, kata-kata yang ini. Kenapa? Karena memang perempuan, fitnah terbesar bagi perempuan itu adalah harta dan kemilau dunia. Salah satu dalilnya adalah hadis yang berbunyi aktaru mayat ba'uhu al-yahudu wa nisa wal a'rab. Jadi yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal itu adalah Yahudi, perempuan dan orang Arab. Gurun, Arab ya, orang kampung, mohon maaf itu ya. Kenapa penjelasan lama? Karena Dajjal ini membawa dunia, harta dan kemilaunya, sehingga perempuan banyak tertipu. Ini hadisnya. Dan demikian juga perempuan juga banyak tertipu dengan kata-kata romantis. Ya, kata-kata romantis, gombal ya dan sebagainya. Ya. Apa namanya? Contohnya misalnya ya, Bang, aku tidak bisa masak gitu ya. Gak pandai masak. Abangnya mengatakan gak apa-apa deh, aku ini ingin membangun rumah tangga, bukan rumah makan. Nah, gitu ya, Masya Allah. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW yang memang perempuan gampang tergoda seperti ini. Dan ada haditsnya, beliau bersabda, inna minal bayani la sihrun. Sesungguhnya di sebagian al-bayan, itu bayan itu susunan kata-kata yang indah adalah sihir. Kata-kata indah bisa menyihir, dalam artian bisa mengubah pendapat seseorang ya, sebelumnya A jadi B, bisa mempengaruhi, bahkan bisa menjadikan dasar pikiran seseorang berubah, prinsip hidupnya berubah dengan kata-kata yang indah. Apalagi perempuan yang memang lebih mendahulukan perasaan, dan ini termasuk penjelasan hadis innal mar'ata khuliqna minad dil ya, mindil ya, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Salah satu penjelasan ulama adalah mendahulukan perasaannya, sehingga sehingga ketika perempuan ini ya, memang ketika memilih jodoh, perempuan ini benar-benar harus mendiskusikan dengan walinya. Kenapa? Perempuan gampang tergoda, dia harus benar-benar mendiskusikan. Bahkan dalam hadis disebutkan la nikaha illa biwaliyin, tidak boleh seseorang perempuan menikah kecuali ada walinya yang menikahkan. Kenapa? Ini bentuk penjagaan perempuan. Kenapa? Perempuan hatinya luluh,
hatinya gampang terpengaruh dengan kata-kata, terpengaruh dengan harta, terpengaruh dengan kemilau dunia, sehingga perlu ada wali yang memperhatikan perempuan ini. Mereka kadang-kadang salah memilih. Perlu ada wali, dan walinya dari pihak pihak keluarga laki-laki. Ya, jadi benar-benar diperhatikan. Ini perhatikan para perempuan dalam memilih, diskusikan ya. Jangan main perasaan. Dan tidak sedikit kita mendapatkan kasus ya, perempuan akhirnya kecewa. Ya, kecewa dengan pasangannya, dia ketika menikah tersebarlah aib-aibnya, dan ketika para laki tersebut sudah mendapatkan sari madu bunganya, dicampakkanlah bunga dan layu, dihilang. Kemudian dia pergi seperti sebagaimana tawon yang datang menghampiri bunga. Dia bukan lebah yang menyerbukkan bunga, tetapi yang mengisap seripati bunga sehingga layu kemudian ditinggalkan. Ini perlu sekali ya para perempuan, ya, kebanyakan seperti itu. Dan ini cukup banyak kisah ya, ketika menikah, ketika kecewa dengan salah memilih. Ya, cukup banyak ya kita dengar berita wanita yang salah memilih karena hanya tergoda dengan harta, ketenaran, ganteng, kemudian kaya dan sebagainya. Ya, ini banyak yang salah. Sehingga saya pernah membuat sebuah ungkapan dalam tulisannya, ketika gadis ya, mereka hanya paham memilih laki-laki itu ganteng, kaya, stylish, dikagumi para wanita serta romantis ya. Kemudian setelah menikah dan punya anak, baru dia paham bahwa tanggung jawab yang utama. Kemudian setelah di akhirat, baru dia paham agama dan akhlak yang lebih utama. Ya, ini penting ya. Ini renungan bagi perempuan ya, untuk memilih. Kemudian renungan bagi laki-laki. Tadi apa kira-kira fitnah terbesar laki-laki kalau milih calon? Kecantikan. Kecantikan ya, kecantikan ini pasti kecantikan. Laki-laki walaupun perempuannya miskin, kedudukannya rendah tapi cantik dipilih. Perempuan ya, perempuan. Ya oleh karena itu ya di mana-mana pasti laki-laki minta dicarikan yang cantik ya. Ini juga perlu diperhatikan ya, kadang-kadang sampai dia menafikan agama sama akhlaknya. Katanya kan kemarin sudah kita bahas ya, nggak apa-apa Ustadz, nanti saya bini dulu, baru saya bina. Tapi faktanya banyak yang dibinasakan gitu ya. Yang dibinasakan. Nah ini juga jadi peringatan bagi laki-laki ya, jangan sampai benar-benar patokan utama. Boleh sebenarnya cantik juga, tapi jangan sampai agama sama akhlak jadi nomor kesekian, agama dan akhlak jadi harga mati. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya ada ulama, ini salah satu pendapat ya, salah satu pendapat ulama yang bukan suatu hal yang mutlak gitu ya. Ada ulama yang sampai memakruhkan menikah dengan wanita yang terlalu cantik. Makruh katanya nih. Saya bacakan atharnya, wa tuqrahu bari'atul jamal li'annaha imma an tazwa ay tatakabbar li jamaliha au tantabda al-ayun ilaiha. Makruh menikahi wanita yang terlalu cantik karena dua pertimbangan. Yang pertama, biasanya wanita yang terlalu cantik ini memiliki sifat kesombongan. Ini yang pertama. Biasanya cantik sombong. Jadi dia sombong, gue cantik, banyak yang incer, banyak yang senang, jadi dia kadang sombong. Terkadang juga sampai high level gitu ya. Banyak menolak high class. Banyak menolak sana sini, sehingga ada kasus ya, perempuan cantik, perempuan ini banyak menolak. Laki-laki ketika ada tawaran, dia mengatakan, "Siapa kamu?" Ya, ketika umur 20 sekian, "Siapa bapakmu?" gitu ya. Tapi lama-lama karena terlalu lama menolak, umurnya hampir 40. Ya, akhirnya siapa saja deh gitu ya. Siapa saja. Jadi bisa sombong ya, terlalu cantik, dia bisa nggak patuh sama suaminya. Kenapa saya ini banyak yang mau? Ya, sebenarnya saya gampang aja, saya cerai sama kamu nanti, dan banyak yang ngantri, banyak yang menunggu janda saya nih. Itu katanya ulama ya. Kemudian sebab yang kedua katanya ulama, kenapa makruh? Karena terlalu banyak mata yang melirik padanya nanti. Jadi setiap jalan-jalan sama istrinya, semua ngelirik istrinya, dilihat terus gitu ya, sebagainya. Ini salah satu pendapat ulama ya. Bukan artinya mutlak ya, mutlak salah satu saja makruh. Ini untuk pertimbangan untuk laki-laki gitu ya. Nah, begitu juga dengan cantik, dan ini istilahnya suara hati dari para mak comblang sama pak comblang ya, beberapa ustadz kita ya. Saya ingat dulu salah satu ustadz saya yang saya sering beristifadah, yaitu beliau Ustadz
Armen Halim Naruh hafizahullah. Beliau rahimahullah, beliau sudah meninggal. Dulu beliau ada punya kajian ya. Beliau mengatakan kenapa para ikhwan ini selalu ingin minta dicarikan yang putih ya. Jadi, kalau ikhwan itu minta cari ustaz mau nikah, tolong carikan yang putih ustaz ya. Ya kemana-mana tolong carikan yang putih ustaz gitu kan, masya Allah. Sehingga beliau mengatakan kenapa dicarikan yang putih? Nggak apa-apa yang hitam manis sedikit. Bukankah siang semakin indah dengan datangnya malam, katanya beliau, masya Allah. Insya Allah. Jadi kenapa ikhwan-ikhwan ini pengen cari yang putih? Ya dikit-dikit Ustaz pengen cari yang putih ya, sehingga ya muncul selentingan-selentingan kalau ingin cari yang putih, tinggi, langsing ya kipas angin gitu ya. Kalau pengen cari yang putih, pintar masak, rice cooker gitu ya. Jadi para ikhwan sekalian ya, ini memang fitnah ya, harus memang cari yang cantik. Sebenarnya terus pertanyaan Ustaz, apa nggak boleh kita cari yang cantik gitu? Iya sih. Jawabannya boleh-boleh aja ya, cantik, hafizah, lembut, keibuan, boleh-boleh aja para ikhwan. Tapi syarat paling utama adalah ngaca dulu gitu. Syarat utama ngaca ya, coba cari cermin dulu gitu. Ngaca diri. Ngaca diri, maksudnya lihat wajahnya dia gimana gitu ya. Ngaca dulu ya, jangan-jangan ya pengennya putih, cantik, tinggi ya, dia masya Allah gitu ya. Dia ini ya apa namanya, mungkin banyak yang mau tapi mohon maaf mau muntah mau apa itu bisa juga itu kan. Jadi sebelum dia tolong carikan yang putih kesat cantik, dia mungkin ngaca dulu ya, ngaca saya ini gimana gitu ya. Ya jangan sampai nanti ya ini ada rumah tangga dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena suami bersyukur dapat istri yang cantik, sedangkan istri selalu bersabar dapat suami yang jelek. Dua-dua masuk surga dua-duanya. Tapi kehidupannya begitu ya, masya Allah ya. Nah ini, jadi ini renungan paling utama ya. Di mana-mana seperti ini. Jadi laki-laki cantik saja dicari, putih saja sampai menomorduakan yang agama akhlaknya dengan alasan nanti saya bina Ustaz. Sedangkan perempuan mereka terfitnah harta. Ya pokoknya cari harta dulu, siapa, penghasilan berapa. Yang kedua terfitnah dengan ketenaran, yang penting dia tenar. Yang ketiga ya sudah terfitnah dengan kata-kata romantis ya. Kata romantis ya artinya sudah terpapar duluan ya. Sudah, padahal ini beberapa kasus, beberapa laki-laki dia apa ya, penjahat ini, mohon maaf ya, ada kasus memang, kasus ya, penjahat kelamin dunia maya mengajak ta'aruf semua perempuan di DM, semua akhwat itu di PM, dia pengen ta'aruf katanya. Dan banyak akhwat yang tergoda. Kenapa? Karena isi statusnya itu seperti ustadz ya, Islami sekali, kata-kata menyentuh, padahal hasil kopasan semua. Ya dikopas ke akhwat dengan ingin ta'aruf katanya, padahal dia bisa inbox sekian akhwat itu. Banyak yang tergoda dan banyak korbannya. Ya sehingga disinilah butuhnya seorang wali tadi. Ya wali. Oke, kita lanjutkan sedikit ya, ini yang pembahasan terakhir sebelum tanya jawab. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita mengetahui tentang akhlaknya? Gimana ya? Akhlaknya, terlebih perempuan paling utama. Kita tekankan sekali lagi, perempuan harus mencari tahu akhlak laki-laki ini. Akhlaknya baik. Pertama, penyabar. Laki-lakinya tidak mudah marah. Laki-lakinya tidak mudah emosi. Laki-lakinya dia hilem ya. Dia lembut ya, dia punya sifat dasar pengasih ya. Kemudian dia orangnya bertanggung jawab. Ini harus dicari oleh perempuan ini. Jangan sampai nanti menyesal ketemunya, mohon maaf ya, bajingan, nggak mau bertanggung jawab, keras sama istri, suka bentak, suka tempeleng, kemudian juga dikit-dikit emosi, dikit-dikit nggak sabar. Ini dicek dulu ya. Ini perlu dicari terutama bagi akhwat terutama. Ini ya sangat penting sebelum menyesal di kemudian hari. Sekarang bagaimana cara kita ketahui informasi tentang akhlaknya? Dulu ketika saya belajar, kita ngaji ya tentang akhlak, ternyata ulama sudah jelaskan akhlak ini ada dua. Pertama akhlak yang nampak dan akhlak yang tersembunyi. Akhlak yang nampak yang kita bertemu ini, ketemu seharian dan sebagainya. Dan ada akhlak yang tersembunyi yang hanya beberapa orang saja yang tahu. Ini ada ilmu untuk mengetahuinya seperti ini. Apa ini? Ya, akhlaknya pertama ini secara ringkas ya, bagaimana cara mengetahui akhlak sebenarnya seseorang. Pertama adalah testimoni istri. Yang kedua ketika safar atau ketika sulit. Yang ketiga ketika bermuamalah urusan harta. Uang. Ya, uang. Jadi akan tersingkap akhlaknya sebenarnya seseorang ketika sudah tiga ini. Dari pengakuan istrinya, ketika safar atau sulit, atau ketika muamalah masalah uang.
ini tersingkap. Karena kalau kita sehari-hari ini belum tentu, artinya kita memang benar kita harus husnuzon ya. Kita menilai secara zahir, oh memang dia baik zahirnya. Tapi ada yang di luar itu, yang orang tidak semua tahu. Contohnya misalnya kalau kita ke pengajian gitu ya, pasti kita menilai semua baik. Yes. Tapi ternyata ya saya dapat berita tidak sedikit ikhwan pengajian ternyata akhlak buruknya, akhlak sebenarnya muncul. Salah satunya sama istrinya. Ternyata pas di pengajian, masya Allah, bagaimana ahi kabarnya? Masya Allah, ada yang bisa dibantu ahi? Gimana masya Allah? Ya syukuran ahi, traktir teman-temannya. Begitu sampai rumah, akhlaknya muncul keluar. Kasar sama istri, sampai rumah singa, ya bentak dan sebagainya. Ini perlu diketahui dengan akhlak sebenarnya. Dan betapa banyak yang seperti ini. Dan saya berapa kali dapat curhat gitu ya, sampai nggak percaya. Karena apa? Zuhirnya baik gitu ya. Tapi ternyata istrinya cerita dengan bukti-bukti memang akhlaknya kurang bagus gitu ya. Tapi intinya para ikhwan sekalian, tetap saja kita nggak boleh suuzon ya. Tetap orang itu kita nilai zuhirnya baik, nggak usah jong-jong sama istrinya gitu ya. Tetapi ini penting untuk yang nyari jodoh. Penting kan untuk yang orang yang mencari jodoh tahu akhlak sebenarnya sebelum menyesal. Oleh tadi 3 hal. Pertama, testimoni istri. Kenapa? Sebenarnya penjelasannya adalah yang dimaksud dengan testimoni istri ini adalah akhlak sebenarnya seseorang tersingkap ketika dia berada di atas. Ketika dia sedang berada di atas. Kenapa? Kalau berada di bawah semua orang akhlaknya bagus. Ya, dan istri ini rata-rata di bawahnya suami. Dia di bawah suami, di bawahnya suami. Ya. Ketika seseorang tuh, jadi maksudnya poin pertama intinya adalah seseorang baru bisa melampiaskan akhlak buruknya kepada orang yang di bawah dia. Ini poinnya. Dan salah satunya suami kepada istri. Makanya banyak di mana-mana. Mungkin suami ini di kantornya dia nggak berani dia bentak-bentak, marah-marah, melampiaskan akhlak buruknya di kantor. Kenapa? Kedudukannya mungkin paling rendah di kantor. Nggak berani. Ini mohon maaf misalnya dia bersih, dia tukang bersih misalnya, ini mohon maaf ya. Ketika ada yang lewat kotor, berani nggak marah dia? Bosnya lewat, barusan dipel, lewat kotor, berani nggak marah-marah sama bos? Nggak berani, bahkan nggak apa-apa, nanti saya sapu lagi gitu kan. Tapi ketika istrinya salah sedikit, wah udah kayak singa. Ini akhlak buruk, melampiaskan akhlak buruk. Jadi akhlak buruk poin pertama ini maksudnya akhlak buruk seseorang baru muncul ketika dia mampu melampiaskan. Dan salah satunya istri gitu. Makanya salah satu untuk mengetahui akhlak sebenarnya seseorang, lihat istrinya gitu. Tapi ini kan jomblo nggak mungkin ya. Iya, itu masalahnya. Nggak mungkin susah ya jomblo. Tapi poinnya tadi, lihat ketika dia berkuasa gitu. Dia mampu nggak melampiaskan kepada bawahannya atau siapa begitu ya. Itu kelihatan ya. Yang kedua ketika safar. Maksudnya safar ini adalah ketika masa-masa sulit. Karena safaru qit'atun minal azab ya, sulit. Maksudnya kalau zaman sekarang mungkin agak lebih mudah ya, lebih mudah safar. Tapi zaman dulu sulit. Tapi maksudnya adalah gimana keadaan sulit. Makanya kita nilai ketika dia ini sedang di kantor, di organisasi, ketika saat-saat sulit dia ini bagaimana gitu. Apa dia malah kabur, malah bertanggung jawab, atau dia malah makan temannya dan sebagainya. Ini kelihatan. Penjelasan kita lihat penjelasannya. Kita di kantor kelihatan misalnya ketika kita rumah sakit akreditasi misalnya kan itu kan ini ada yang kabur, ada yang apa, ada yang nyalahin orang lain, ada yang sabar, ada yang ayo kita kerjakan, ayo kita begadang, kita apa, itu kelihatan. Masa-masa sulit poin kedua. Nah poin ketiga akhlak sebenar ketika bermuamalah masalah harta. Kenapa? Karena fitnah terbesar secara umum manusia adalah harta. Umat Muhammad ya likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah terbesar umatku harta. Ya kenapa? Karena harta ini menyebabkan gelap mata seseorang. Hatta yang orang sudah beragama sekalipun. Makanya beberapa kasus ini ada oknum ya. Oknum jangan digeneralisir ya. Ada orang yang secara zohir dia dia teguh beragama ya. Penampilannya kayaknya ikhwan banget gitu ya rasanya ya. Penampilannya itu dia Islam, sering ke masjid, sering ke apa, tapi Masya Allah ya utang nggak dibayar gitu ya. Kemudian dikasih modal bisnis dia lari ya. Kemudian dia bilang saya akan jadi resellernya ya. Dikasih buku kok ya bukunya laku, uangnya nggak balik-balik gitu ya. Kasus dan ditagih-tagih hilang. Ini kan akhlak yang buruk dalam masalah harta. Tapi itulah akhlak sebenarnya. Walaupun kelihatannya Masya Allah gitu ya. 3 akhlak sebenarnya ini penting ya bagi untuk mengetahui ya.
Kemudian juga cara mencari info akhlaknya. Oleh karena itu, ketika misalnya ada, misal contoh ya, ikhwan atau akhwat, kita ambil akhwat saja. Akhwat ini ada yang melamar. Ya, kalau sekedar mendengar testimoni, masya Allah dia baik ya. Saya kenal di kajian, baik, semangat ya. Ini yang perlu apa ya? Ya zahirnya kita husnuzon, tapi perlu dicari lagi. Cari tahu Ustaz. Cari tahu lagi ya, jangan langsung percaya karena untuk masa depan dia. Salah satunya adalah kita tanya dengan keluarga dan teman dekatnya dan orang yang sudah lama bergaul dengan dia. Sudah bergaul. Mungkin kita tanya dengan keluarganya misalnya, keluarganya tanya ya. Biasanya keluarganya baik. Masih ada yang lain temannya, terutama teman kosnya, Teman dekat, teman asramanya. Kita lihat gitu kan. Jadi tanya sama orang yang sudah bergaul lama sama dia, tanya akhlaknya. Jangan ikhwan baru sesama kenalan di di kajian ya, baru kenalan seminggu 2 minggu minta testimoni gitu kan. Atau ada ikhwan juga yang pinter. Dia cari testimoni dari teman-teman yang baik-baik aja. Teman yang baru dia kumpulkan 10 testimoni, 20 testimoni dari teman-teman yang baik-baik saja yang baru kenalan. Kenalannya di kajian lagi. Temen semuanya dia kajian baik gitu. Teman-teman yang lama yang punya utang, yang apa yang nggak diminta ya. Dia nyerahkan testimoni yang baik-baik aja. Jadi harus hati-hati. Ya. Jadi tanya sama teman, terutama temannya. Teman yang dia itu pernah sewisma, pernah satu kos sama dia. Karena dari situ kelihatan ya aibnya. Kalau pas di kajian, masya Allah sholat tepat waktu. Tapi kan teman kosnya, Allah sering ketiduran sholat subuh, gitu ya. Misalnya begitu ya. Teman kosnya tahu gitu. Kemudian juga itu ya. Kemudian yang kedua, tanya kepada teman-teman daerah asalnya. Misalnya dia ketemunya di Jogja, dia asalnya Lombok. Tanya teman-teman di Lomboknya bagaimana. Kenapa? Karena ini berasal ini ilmu psikologi dan juga berasal dari syarah penjelasan tafsir dari surat Yusuf. Ya, Yusuf ini dia tidak berzina. Kenapa? Salah satu faktor yang menyebabkan dorongan kuat dia berzina adalah dia bukan orang penduduk situ. Ya. Harusnya kan dia gampang berzina karena dia bukan orang penduduk asli situ, bukan asli Mesir. Harusnya dia gampang berzina. Kenapa? Penjelasan lama, orang itu lebih gampang berbuat kerusakan di kampung orang lain dibanding kampung sendiri. Ya, itu jadi faktor dari ini isah dari surat Yusuf. Jadi orang itu sekali lagi gampang berbuat kerusakan, melampiaskan akhlak buruk di kampung orang daripada di kampung sendiri. Kenapa? Kalau di kampung orang dia di situ sebentar, terus nggak punya keluarga, nggak punya apa, nggak menanggung malu keluarga, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat, karena jadi gampang di situ dia. Ya berzina atau dia apa di situ. Tapi kalau di kampung sendiri dia mikir-mikir dulu kalau dia melampiaskan akhlak buruknya. Wah ada teman, ada ini, ada ditegur sama keluarga saya malu. Nanti saya ditegur sama paman saya, kamu malu-maluin keluarga. Nah ini. Jadi misalnya dia ta'arufnya di Jogja gitu ya, jangan tanya sekedar teman-teman Jogja saja, tanya teman aslinya di Lombok nih. Gimana? Jangan-jangan di Lombok dia buat masalah gitu ya. Akhlaknya nggak bagus gitu ya. Ini tips. Kemudian selanjutnya lagi adalah tanya teman-teman ya, teman-teman dia misalnya dia aktivis di organisasi di mana, di kegiatan, tanya teman-temannya di kantornya atau di mana, tanya kenapa? Karena tadi ya salah satu mengetahui akhlak sebenarnya seseorang ketika di masa-masa sulit ya, di kantornya sedang sulit, kantornya sedang susah, dia tepat waktu enggak, ketika ada masalah dia malah kabur atau malah enggak bertanggung jawab, ini lebih diketahui. Kemudian juga cara mengetahui akhlaknya tentunya kita perlu minta testimoni beberapa teman-teman dekatnya ya, teman-teman dekat. Kemudian juga kita perlu juga minta testimoni beberapa ustadz-ustadz setempat ya, karena ustadz-ustadz kita ini ternyata perhatian banget dengan jamaahnya. Jadi ustadz-ustadz kita nih masya Allah mereka ya walaupun banyak jamaah yang hadir, dia tahu mana jamaah yang sering hadir, mana jamaah yang punya semangat beragama, mana jamaahnya. Dia ustadz-ustadz kita nih tahu ya masya Allah. Jadi dia perhatian sama ini. Jadi tanya ustadz, kira-kira ikhwan ini semangat beragama apa enggak? Ustadz tahu. Ya, Okay, so when you add a lower third to OBS, you want to put text. Dia akan merekomendasikan. Ini juga penting. Jadi inilah cara mengetahui adab dan akhlak dan agamanya seseorang ya. Mungkin untuk materi kita cukupkan dulu ya. Kita singkat aja sesuai dengan tema kita ya. Part 2 sesi tanya jawab, dan untuk tanya jawab saya kembalikan kepada Khairul sebagai moderator ya. Fadhil. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah. Tadi ada penjelasan singkat mengenai gimana sih kita cari tahu tentang orang yang mau melamar kita ataupun orang yang ingin kita lamar atau kita sunting gitu.
Dan Ana berharap dari penjelasan Ustadz kita memahaminya. Selanjutnya langsung saja ke menu utama, yaitu sesi tanya jawab. Sudah alhamdulillah kita kumpulkan pertanyaan dari kemarin, dan insya Allah pertanyaan yang duluan masuk itu akan kita tanyakan, dan yang berhubungan dengan topik. Ustadz, langsung saja. Pertanyaan pertama, Bismillah. Ustadz, Ana seorang akhwat ingin bertanya, bagaimana ketika ada orang tua yang menginginkan jodoh anaknya yang high class, seperti seumuran, tampan, dan sebagainya, sehingga si akhwat ini sampai sekarang merasa kesulitan mencari yang sesuai kriteria yang diharapkan oleh orang tua. Jazakallahu khairan. Ya, ini pertanyaannya, orang tua ingin yang high class ya, kemudian dia pun merasa kesulitan mencari kriteria orang tua ya. Sebenarnya kita sudah sampaikan kemarin ya, masalah jodoh intinya sebenarnya komunikasi yang baik dengan kedua orang tua. Dan kita tegaskan sekali lagi, tidak ada orang tua yang ingin anaknya menderita atau tersiksa karena kesendirian, nggak ada. Stres nggak ada, semua orang tua pasti sayang anaknya. Sehingga tinggal dikomunikasikan, bilang, Pak, Bu, saya tuh sebenarnya pengen juga sih cari yang bagus, tetapi sulit, Bu. Sekarang dan begini, saya kesusahan mencari, saya sudah berusaha mencari tapi sulit. Kalau begini terus, saya lama menikah dan saya akan sedih, susah hidup saya. Ya, jadi saya akan mencari, dan yang paling penting agama dan akhlaknya, itu yang penting ya, yang penting. Jadi istilahnya dikomunikasikan aja ya kepada kedua orang tua. Dan tadi ya, kalau memang dia kelasnya high ya boleh aja, tapi kalau dia kelasnya rendah, jelaskan aja, orang tua saya kelas saya nggak high banget ini. Jadi ya perlu saya turunkan cari yang sedang-sedang aja, sedang-sedang saja gitu. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan juga tim. Bagaimana ikhtiar yang harus dilakukan seorang wanita untuk menjemput jodohnya, yang mana peluang untuk bertemu dengan ikhwan yang mengenal sunnah sangat tipis, dan mengikuti buru jodoh atau semisalnya pun masih nihil hasilnya? Apakah ada tips? Jazakallahu khair. Ya, bagi akhwat ya, yang mungkin dia berada di tempat yang mungkin ikhwannya sedikit gitu ya. Di mana ikhwan sunnahnya sedikit gitu? Oh gitu ya. Di mana begitu mungkin ya? Masih awam di daerah. Masih awam, mungkin gitu. Daerah terpencil bisa jadi ya. Bagaimana caranya seperti ini? Sebenarnya ya, namanya jodoh itu luas ya. Bumi Allah luas ya. Tidak hanya terpaku aja. Apalagi di zaman sekarang itu kita dimudahkan, sarana transportasi sangat mudah. Ya, pesawat, kapal, apa ya. Tidak seperti dahulu ya. Dahulu saya ingat itu orang tua itu sangat mewanti-wanti, jangan cari orang luar pulau. Iya Ustaz, Anda juga pernah. Jangan cari gitu ya. Itu sudah nggak zaman sekarang ini. Dengan mudahnya transportasi, dengan mudahnya ini. Kenapa? Karena zaman orang tua kita dulu itu, saya masih ingat ibu saya bilang ya, dulu ibu saya kuliah di Makassar, ujung pandang dulu ya. Dia kata ibu saya, kapalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Jadi kalau terlambat KRS, udah ngulang kuliah tahun semester depan katanya. Dan ibu saya pernah ketinggalan sekali. Jadi tapi sekarang sudah bukan zaman seperti dulu lagi, sehingga tidak mesti harus satu daerah. Bisa kita cari keluar pulau, dan sebagaimana kita sampaikan kemarin, kita bisa minta tolong ya, minta tolong ikhwan, ustadz, ya bahkan kalau mau menawarkan diri nggak masalah, tapi dengan cara yang baik, dengan adab yang baik, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin gitu ya. Jadi jangan terpaku di satu daerah saja, insya Allah, dan semoga dimudahkan ya. Amin, amin ya Rabb. Ya, sebelum Ana melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ana ingatkan lagi kepada pemirsa jamaah kaum muslimin yang ada di rumah, bagi yang ingin bertanya, tafadhol melalui chat WA bisa di nomor 085205 sekali lagi 085205 dan bisa juga melalui komen di FB Yufid TV ataupun Ansor Sunnah Mataram. Sekali lagi bisa melalui komentar di page Yufid TV atau di Ansor Sunnah Mataram. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz, Ana bertanya. Bulan Januari kemarin Ana sudah dinazar oleh ikhwan. Sebelum dia nazar, dia sudah dapat izin oleh orang tuanya. Setelah nazar, Ana rupanya orang tuanya menunda untuk menikah. Sedangkan kami sudah saling ada ketertarikan. Apakah boleh Ana menunggu ikhwan tersebut, Ustadz? Iya. Oke, jadi setelah proses nazar ya, sebenarnya memang ada fikihnya lagi nazar ya. Ada fikih ya. Kapan-kapan kita bahas. Ya, ada nazar, fikihnya, caranya gimana, kapan harus boleh nazar dan sebagainya. Ini ada adabnya juga, nggak boleh sembarangan. Dikit-dikit
nazar dong, dikit-dikit nazar dong, bahaya. Sehingga ada yang mengatakan ikhwan ini, ya ada ikhwan yang ahlu ta'aruf wan nazar, ahlu nazar wa ta'aruf. Ikhwan gitu ya, modusnya kan sana sini nazar. Abu ya, Nazar. Iya, mengumpulkan foto akhwat banyak banget ya, di nazar semua ya. Kalau ini juga ada adab ta'aruf dan sebagainya. Ya, jadi kalau kembali ke pertanyaannya, mereka berdua sudah saling tertarikan, ternyata orang tua minta menunda. Orang tua si laki-laki. Ya, sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja menunda sampai orang tua ini siap ya, sampai orang tua siap, sudah tertarikan. Jadi, kalau saran saya, kalau memang sudah, maka tinggal bilang ke orang tua, khidbah dulu. Khidbah, sampaikan ke orang tua, khidbah, ikhwannya datang, menunjukkan keseriusan, khidbah dulu. Dengan khidbah, fungsinya khidbah adalah memagari. Jadi akhwat ini kalau sudah dikhidbah artinya dipagar. Kalau sudah dikhidbah, dia tidak boleh ada laki-laki lain yang datang mendekati untuk melamar atau ta'aruf, nggak boleh. Ya, nggak boleh ikhwan lain yang datang. Jadi seandainya dia datang, dia mau khidbah atau dia mau ta'aruf sama akhwat yang sudah dikhidbah ini, dia ikhwan ini harus izin sama ikhwan yang sebelumnya. Izin. Jadi nggak boleh. Itu fungsinya khidbah. Supaya lebih aman bahasanya gitu ya. Oh iya, ya nggak akan ada gangguan yang lain-lain. Dia nggak boleh ini. Bisa jadi karena belum dikhidbah. Kalau belum dikhidbah, mereka nunggu nih. Belum dikhidbah. Ternyata selama proses ini ada yang lain yang masuk, ada yang ini masuk. Kemudian dia pun tertarik sama laki-laki lain, tertarik sama ini. Akhirnya setelah lama menunggu, ya tiba-tiba sudah siap. Maaf ternyata janur kuning sudah melengkung duluan sama yang lain kan. Ini kan nyakit ya, masuk banget ya. Makanya khidbah dulu. Yang lain nggak boleh masuk ke perempuan ini, sudah di ini. Kalau masuk izin dulu. Ya, kan izin dulu sama ikhwan yang sudah ngelamar. Level kayak kamu kayaknya nggak bakal ditolak, silahkan maju deh. Kok level kamu jangan deh. Gitu ya, ini izin tetap adil Ustaz ya. Iya, dia izin ya. Terserah dia pokoknya. Terserah dia. Level kayak kamu silahkan aja, nggak bakal diterima. Iya gitu ya. Tapi nggak boleh, ini makanya khidbah dulu. Setelah khidbah sambil menunggu berapa lama, dan harapannya jangan sampai terlalu lama ya. Berapa lama gitu? Nah, berapa lamanya sebenarnya tidak ada patokan. Tahunan gimana, Ustaz? Bisa juga. Bahkan ada dahulu ya beberapa salaf itu dia sejak kecil sudah hidbah. Sejak masih kecil sudah dihidbah. Nanti sekian tahun lagi baru dinikahkan oleh bapaknya. Ini boleh. Ya, boleh seperti itu. Sejak kecil ini masih bahkan belasan tahun lagi baru dia dinikahkan. Ya. Ini boleh. Jadi kapan sih jarak antara khidbah sama ini? Ini sebenarnya tidak ada waktu yang ini. Yang pasti gitu ya. Tidak ada nas yang tegas. Jadi tetapi sangat tidak disarankan di zaman ini. Kenapa Ustaz? Ya karena zaman dulu bisa ya dijauhkan, gadisnya dipingit di rumah terus, nggak pernah muncul, nggak pernah berkomunikasi. Ya atau pindah kota jauh, jaraknya kotanya jauh. Ini di Basrah, ini di Mekah. Mungkin ketemunya sulit, komunikasinya sulit, bisa menjaga hati. Sekarang ini kan mau menikah, sebulan saja udah nggak betah ini. Setiap hari lewat statusnya, setiap hari lewat status WhatsApp-nya muncul, masya Allah. Ini kan nggak tahan ini sebulan ini. Jadi sangat tidak disarankan terlalu lama-lama, bisa segera ya. Ya biasanya sih ya sekitar 3 bulan 4 bulan lah. Dengan menunggunya dengan itu kan sambil mempersiapkan pernikahan, mempersiapkan ini, lobi-lobi, cetak undangan, apa itu kira-kira segitulah. Ya jangan terlalu lama gitu ya. Oke, itu solusinya, mudah-mudahan ya dimudahkan. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana jika ada ikhwan yang melamar, tetapi ikhwannya ini ilmu agamanya lebih minim dibanding dengan si akhwat? Ya, ada ikhwan yang melamar, kemudian ilmunya lebih minim daripada agamanya lebih minim dari si akhwat. Sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Ya, artinya ikhwannya lebih minim ya. Yang penting adalah ikhwan tersebut pertama dia agama sama akhlaknya bagus. Artinya akidahnya bagus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terus bertanggung jawab, dan dia punya yang bisa diberikan nafkah ya. Yang penting tidak mesti punya pekerjaan tetap, tapi tetaplah bekerja, punya mental bekerja terus, nggak masalah. Contoh misalnya bahkan di zaman dahulu pernah terjadi seperti ini ya, banyak kisahnya. Salah satunya adalah putrinya Sa'id ibnu al-Musayyab ya. Ini kisahnya ada ya, artinya ada seorang pemuda gitu ya, dia istilahnya rajin ngaji di tempatnya Sa'id bin Musayyab.
Dan Sa'id bin Musayyab ini dia punya putri yang sangat cantik. Bahkan saking cantiknya sudah dilamar oleh khalifah untuk anak-anak khalifah, tapi Sa'id bin Musayyab menolak lamaran khalifah. Dan tentunya juga murid-muridnya banyak juga yang pengen. Dan ternyata ada muridnya ini yang dia ternyata memang baru belajar agama, muridnya Ibnu Musayyab. Tapi Sa'id bin Musayyab melihat dia orangnya hatinya lembut, semangat beragamanya bagus, dan orangnya benar-benar ikhlas serta akhlaknya yang penyabar, yang baik, yang lembut untuk putrinya. Sehingga ringkas ceritanya ya, Sa'id bin Musayyab ini menikahkan gitu, putrinya ini yang jadi primadona dengan orang yang belum terlalu tinggi ilmu agamanya dibandingkan murid-muridnya yang lain ya, ahli hadis, ya, hafal banyak. Nah, ketika sudah menikah, tiba-tiba istilahnya dia pengen hadir ke majelisnya Sa'id bin Musayyab. Kata istrinya, nggak usah datang, ilmunya Sa'id sudah ada pada saya ngajarin nanti gitu ya. Jadi nggak masalah ya, istrinya pinter bahasa Arab ya, suaminya nggak bisa, nanti istri yang ngajarin ya. Tapi yang penting belajar beneran gitu ya. Jadi ini nggak masalah ya. Yang penting tadi syarat utama sekali lagi agama dan akhlaknya bagus, akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling penting ya, sesuai dengan pemahaman para salaf soleh ya, punya maunah, punya penghasilan ya, dan dia bertanggung jawab, itu nggak masalah ya. Pertanyaan selanjutnya agak panjang Ustaz, Ana ringkas. Ya. Jadi Assalamualaikum, afwan ganggu. Anak akhwat berumur 25 tahun. Banyak teman-teman Ana yang sudah nikah dan selalu bilang makanya nikah, karena nikah itu nikmat gak sendirian. Ke kajian pun bisa berdua. Terus dikomporin Ustaz. Yeah. Kadang baper dan hanya berkata maunya sih gitu, tapi bagaimana jodoh belum datang. Yeah. Terus ibu Ana juga khawatir dengan Ana yang sudah 25 tahun belum nikah. Dia berkata kalau kamu jangan terlalu nggak mau chat berdua dengan cowok kalau ada yang mau kenalan atau ta'arufin. Tapi si cowoknya minta nomor ya kasih aja. Kalau dia nanya nggak kelewatan batas, yang nggak apa-apa chat berdua. Karena sekarang susah mau yang 100% nanya lewat kepantaraan. Lewat comblang atau lewat perantara ya. Si akhwat dia maunya kalau misalnya ada yang tertarik sama dia yang ingin tanya, fix harus ke perantaraan, perantaranya itu ngasih pertanyaan ke dia gitu. Jadi kalau mau komunikasi fix gitu, itu prinsipnya dia. Nah pertanyaannya, gimana sih sikap Ana ini, benar apa enggak, dan bagaimana sikap Ana kepada ibu Ana tersebut? Iya, terkait dengan usia ya, 25 tahun memang kalau kita pakai standar ikhwan dan akhwat, 25 tahun memang bagi akhwat agak terlambat ya. Agak terlambat 25, apalagi yang lebih dari 25 tahun ini cukup terlambat 25 ya. Harusnya memang ya 21, 22 atau paling minimal setelah kuliah atau pas kuliah nggak masalah gitu ya. Dan memang semoga akhwat ini dimudahkan jodohnya. Kemudian terkait dengan apa tadi kata saran dari ibunya, kalau ada yang pengen tanya-tanya langsung silahkan, nggak apa-apa ke akhwatnya. Tapi akhwatnya selama ini taunya kalau ingin ada yang maju harus lewat perantara. Ya memang ini ada adab ta'aruf ya. Kapan-kapan kita bahas adabnya, ini beberapa adab-adab tentang ta'aruf ini. Dan salah satunya memang adab ta'aruf ya, lebih baik menggunakan perantara. Terlebih di zaman ini. Di zaman ini. Dan Rasulullah SAW saja dengan Khadijah memakai perantara ya. Jadi apalagi di zaman ini lebih baik pakai perantara. Tetapi bukan artinya ada apa-apa di perantara ya. Artinya misalnya begini contohnya, ada ikhwan tertarik kepada akhwat. Gak apa-apa ikhwan tersebut japri kepada akhwat. Tanya langsung. Gak apa-apa. Misalnya ukhti ya, saya tertarik kepada anti ya, saya tertarik kepada engkau. Saya ingin meminang engkau, menjadikan engkau istri ya, semoga, atau kirim puisi, enggak, jangan juga ya, jadi nggak boleh kirim puisi ya. Jadi adabnya dengan perkataan yang tegas ya, nggak usah pakai pengantar, puisi dulu, mukadimah ya, pakai puisi ya, imam yang mencari makmum gitu, dan tegas ya. Jadi boleh langsung ikhwan akhwat, boleh langsung dengan cara pertama tegas. Tidak ada kata-kata gombal. Tidak gombal atau apa, tegas, bilang aja, ukhti saya tertarik dengan engkau. Ya, pengen saya menjadikan istri ya. Ya, kalau memang saya kirimkan CV saya dulu. Kalau memang tertarik, kita lanjutkan dengan perantara, boleh. Gitu ya. Jangan balas-balasan terus ya. Ini bahaya nanti. Jadi, enggak apa-apa, disapa di awal begitu enggak masalah. Kalau memang tertarik, kita lanjutkan menggunakan perantara. Ini atau lebih langsung ke rumah. Ya, atau saya ke rumah, langsung ke rumah orang tua. Ini lebih menjaga hati. Ya, jadi bukan terlarang total ya. Terlarang total. Enggak apa-apa, untuk awal langsung aja. Tapi selebihnya itu
Nah, itulah perantara semuanya, mulai dari tanya macam-macam, tanya hobi, tanya apa gitu kan. Ya, tanya tentang dakwah, tanya apa kan ya, bagaimana ini dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya bagaimana kisah cinta kita. Modus gitu ya. Iya, seperti itu ya. Semoga dimudahkan ya. Dan sekali lagi juga ini juga bukan halangan sebenarnya. Bukan halangan, dan kalau memang istilahnya kemarin kita sudah jelaskan pertemuan sebelumnya, ya nggak mesti menunggu, bisa menawarkan diri kan. Kita sudah jelaskan kemarin ya. Jadi tawarkan diri apabila ada laki-laki soleh, jomblo-jomblo soleh itu yang memang sudah diteliti dengan baik, menawarkan diri nggak masalah ya, insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya. Ibu Ana mengizinkan Ana untuk menikah tapi tidak boleh meninggalkan kuliah. Ya. Jika kita bertanya kepada si calon apakah dia bersedia untuk membiayain kuliah kita, apa itu boleh Ustaz? Syukron Ustaz, barakallahu fiik. Ini yang bertanya ikhwan atau akhwat, laki-laki atau perempuan? Perempuan sepertinya Ustaz. Oh, perempuan ya. Jadi boleh tidak kita menikah ketika sedang kuliah. Kemudian boleh tidak kita bertanya kepada si calon tersebut apakah nanti mau membiayai kuliah saya? Jawabannya boleh ditanyakan seperti ini. Kenapa? Karena memang selama perempuan atau akhwat ini belum menikah, tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Orang tuanya kalau dia memang kuliah, ya orang tuanya yang wajib membiayai. Ya, tetapi ketika sudah menikah, ya biayanya yang memberi makan istrinya dan memberi segala macam nafkah itu adalah suaminya. Ya, suaminya. Jadi boleh aja. Ya, misal, dan ini bisa diajukan dalam syarat nikah. Jadi ada ilmunya syarat nikah. Kamu boleh menikah dengan anak saya, syaratnya dia harus menyelesaikan kuliah. Biayain kuliahnya. Ya, dan mau tidak mau setelah menikah, hukum asal yang membiayai kuliahnya suaminya. Jadi nggak apa-apa dikomunikasikan baik-baik, dan ini tanggung jawabnya seorang laki-laki sudah mengambil anak gadis orang. Jangankan biaya kuliah, biaya makannya dia yang tanggung, orang tuanya enggak. Ya, jadi boleh aja tanya saja ke orang tua, ini akhwan, mohon maaf ya, orang tua saya tetap menginginkan saya kuliah dilanjutkan. Ya, jelaskan bahwa bahkan orang tuanya bisa membuat syarat nikah yang harus dipenuhi. Dan bahkan yang paling syarat yang paling harus ditunaikan adalah mastahlalatum furuj, apa yang kalian halalkan. Paling harus ditunaikan itu. Jadi boleh-boleh saja dia bertanya kepada ikhwan tersebut dan bahkan menjelaskan syaratnya, boleh. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, minta nasihatnya Ustaz. Anak akhwat. Di sisi lain Ana merasa menikah itu memang sangat penting. Tapi Ana belum siap. Dan juga masih banyak cita-cita yang belum tercapai. Ana masih kuliah dan niatnya mau S2. Ada ikhwan yang mengajak serius tapi Ana tolak Ustaz. Ya. Bagaimana seharusnya Ustaz? Ana menikah dulu atau mengejar target? Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, jadi bagi perempuan pertanyaan ini intinya adalah mana yang lebih bagus, dia mengejar target ataupun menikah. Jawabannya sebenarnya kita lihat dulu targetnya target apa. Kalau target ini masalah hal yang wajib, harus gitu ya, harus cintanya menuntut ilmu, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, dia harus menuntut ilmu. Jadi kalau dilihat ya ini targetnya apa dulu. Kalau targetnya menuntut ilmu agama, misalnya yang wajib, maka ini harus didahulukan. Ya, terkadang juga bisa dikombinasikan. Tetapi kalau targetnya dia harus menyelesaikan S2 dulu, sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Tetap lebih menikah. Ya, bahkan sekiranya misalnya ketika masih sedang kuliah, laki-lakinya memang baik, bertanggung jawab, punya harta, bisa biayai kuliah, kenapa enggak? Segera. Intinya perempuan ini kalau dia sudah siap, bahkan kalau dia tidak menikah akan menjadi fitnah. Jadi nggak hanya laki-laki yang galau, perempuan pun galau ya. Perempuan juga sulit menundukkan pandangan, juga perempuan juga kalau nggak menikah dia juga punya syahwat. Perempuan juga harus segera menikah, dia sudah siap menikah, bahkan dia sudah level siap menikah, harus wajib menikah ya, karena fitnah yang banyak. Sudah ada laki-laki yang bagus agamanya, bisa bertanggung jawab, mungkin bahkan sudah punya penghasilan tetap. Ini jangan ditolak. Walaupun sedang kuliah. Ya, nanti bisa buat syarat, bisa lanjutkan. Bisa ini bahkan beberapa ulama mengatakan kalau dengan keterkaitan menuntut ilmu boleh, menunda anak boleh.
kalau memang kaitannya untuk menuntut ilmu. Ya, dan termasuk untuk memenuhi syarat pernikahan. Boleh. Apalagi sekedar targetnya pengen selesai S2 dulu, jangan. Nikah dulu. Ya, bahkan ada kasus di mana seseorang ya, dia perempuan akhwat, dia keasikan kuliah S1, S2 sampai S3. Dia lupa menikah. Asik. Ternyata S3 tidak terasa umurnya 35 tahun. 35 tahun akhirnya dia pun ya menyesal ya, banyak menolak dulu. Sekarang sudah 35 tahun yang katanya sudah bukan usia ranum lagi. Ya, sudah bukan usia ranum lagi, ya agak sulit kita cari. Ya, karena pertama ya sudah mulai berumur, yang kedua laki-laki yang maju pun dia bahasanya tidak pede ya. S1 ngelamar S3. Oh, iya. Dan sebagainya. Ya, takut merasa ini, akhirnya sulit mencari jodohnya, sehingga dia membuat ungkapan, ya, memang saya setelah S3 ini ya banyak orang-orang yang memanggil hormat kepadaku, ya, memanggil hormat kepadaku, dia memanggil dengan perkataan hormat, tapi saya lebih suka dengan panggilan ibu daripada panggilan hormat. Satu panggilan ibu kepadaku lebih aku sukai dari berjuta-juta orang yang memanggilku dengan hormat doktor atau profesor katanya. Itu penyesalan. Makanya ya, segera saja saran saya ini, apabila laki-laki yang lamar baik, nikah. Udah. Ya urusan sekian itu S2, bahkan bisa dikomunikasikan yang baik. Ustaz, ini pertanyaan dari pemirsa Yufid. Assalamualaikum Ustaz. Kalau mau share info tentang akhlak si ikhwan melalui temannya, kan temannya ini kan juga ikhwan Ustaz, lawan jenis. Jadi itu bagaimana Ustaz? Kalau temannya malah jadi tertarik sama anak, bagaimana Ustaz? Gitu ya. Masya Allah, ini jadi ya akhirnya direbut oleh teman kajian sendiri ya. Ya, segeralah engkau menikah sebelum si dia dinikahi oleh temanmu, katanya gitu. Siapanya takut si temannya tertarik sama anak. Jadi kalau cara mencari informasi tentang akhlaknya laki-laki ini, jangan melalui dia, tapi melalui perantara tadi. Inilah fungsinya perantara, baik mak comblang maupun pak comblang ini. Perantara, jangan melalui dia. Ya, jangan langsung ya. Jadi ada teman ikhwannya, tanya kepada ikhwannya gitu loh. Tanya. Nanti kan siapa tahu ternyata setelah ngobrol-ngobrol ya. Pertama nggak apa-apa, tapi akhirnya terhanyut dengan obrolan. Betapa banyak orang jatuh cinta itu setelah ngobrol. Setelah saling curhat, cari apa. Sebenarnya nggak ada perasaan. Sebenarnya nggak tertarik, dia bukan tipe saya. Tapi setelah ngobrol, terhanyut dengan ucapan, akhirnya, kok cantik juga ya, kok manis juga ya, Masya Allah, cocok jadi teman hidup nih ngobrol kayak begini. Akhirnya jatuh cinta akhirnya nih. Nah ini bahaya seperti ini, akhirnya nikah sama yang teman ikhwan. Jadi jangan ya, cari informasi mengenai ikhwan tersebut dengan perantara ya ikhwan juga. Dan perantara ini suami istri ya, perantaranya ya, seperti itu. Ya, sekali lagi pada jemaah kaum muslimin yang ada di rumah yang ingin bertanya bisa melalui chat WA di nomor 085 205 060418 085 205 060418 atau bisa melalui komentar di fanpage Yufid TV atau Ansarus Sunnah Mataram. Sekali lagi bisa di kolom komentar Yufid TV, fanpage Yufid TV di Facebook ataupun di Ansarus Sunnah Mataram. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, Ana sudah menghitbah seorang wanita sejak awal bulan Maret. Tapi qadarullah kesepakatan orang tua kami menentukan tanggal pernikahan kami di bulan Juni. Berapa bulan lagi? 3, 4. Ya, 3 atau 4. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh misalkan saya menikah dulu secara agama karena sudah tidak sanggup menahan fitnah baik dari chat maupun telepon, kemudian nanti menikah lagi resmi secara hukum pada saat bulan Juni, kemudian syarat menikah melalui video call, bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Iya, oke. Jadi boleh nggak dia jadi sudah khitbah, kemudian acara nikahnya bulan Juni Maret gitu. Pertanyaannya boleh nggak dia nikah secara agama dulu baru nanti ini resmi di bulan Juni. Lewat video call gimana Ustaz? Ya, sebenarnya pertama tentang nikah dulu ya. Sebenarnya boleh-boleh saja sebenarnya ya, menikah. Jadi istilahnya beberapa orang mengatakan akad dulu, yang penting sah, resepsinya ditunda, atau bahasanya walimatul ursnya ditunda. Jadi boleh-boleh saja, yang penting sah dulu, akad. Yang penting kan ada wali, 2 orang saksi, sudah cukup, nggak usah banyak-banyak. Cukup keluarga saja.
Ya, jadi boleh dia akad duluan, baru nanti resepsi atau walimahnya ditunda. Atau solusi yang lain, akad sekaligus walimah resepsi kecil-kecilan. Boleh. Nanti setelah itu ada walimah yang besar-besaran menyusul ya, sesi 2. Jadi beres setelah itu. Jadi akad ya, wali, 2 saksi, kemudian dicatatkan di KUA, ada penghulu yang datang, dan tugas penghulu hanya mencatat. Penghulu bukan menikahkan, yang menikahkan walinya. Kemudian ada hadir keluarga-keluarga terdekat, diadakan walimah kecil-kecilan, mungkin potong 1 kambing saja cukup. Ya. Kemudian sudah sah. Ya, mengenai ada walimah sesi 2 atau walimah S2 itu soleh, namanya juga syukuran, boleh-boleh aja. Ya. Jadi boleh sekarang biar halal dulu ya, daripada nggak kuat hati menahan rindu ya, susah begitu ya. Menahan kangen dan sebagainya. Wah, ini terjadi fitnah, nanti nggak bisa konsentrasi, apalagi sebentar lagi Ramadan. Nah, jadi boleh. Kemudian apakah boleh akadnya melalui telekonferensi jarak jauh? Jawabannya boleh. Boleh ya, akadnya jarak jauh dengan telekonferensi selama yang menikahkan itu walinya dan ada saksinya yang melihat. Zaman sekarang gampang ya, tinggal pakai Zoom, telekonferensi, video conference bisa. Harus jabat tangan betul? Enggak mesti jabat tangan. Ini perlu diluruskan, enggak mesti jabat tangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ada yang menilai jabat tangan sampai tahap yang tidak disyariatkan. Sampai tahap adalah ajaran baru. Ajaran baru yang tidak disyariatkan, sampai tahap ulama begitu, karena enggak mesti jabat tangan. Tidak mesti. Tapi berat terkuat enggak sampai tahap bid'ah, enggak ya. Karena memang ya urf, ini suatu yang urf. Enggak mesti jabat tangan. Jadi boleh saja. Atau kalau zaman dulu mereka menggunakan tulisan. Mereka menggunakan tulisan karena dalam ilmu usul fikih al-kitabatu tanzilu manzilatal qaul. Ini kaidah dalam ilmu usul fikih, tulisan itu dia sebagaimana kedudukannya ucapan. Jadi dinikahkan dengan tulisan dan surat. Ya, ini saya wali fulanah menikahkan anak saya dengan engkau, ini dia tanda tangan, dia cap nikah. Sampai ke sana dia balas saya terima nikahnya, udah nikah. Bisa. Ya, atau cara yang lain kalau memang jarak jauh pakai wali. Artinya pakai namanya wakalah. Perwakilan. Jadi dia membuat surat, ya, dia buat surat, saya serahkan saya wakilkan perwalian saya kepada fulan. Nanti fulan yang menikahkan. Itu di zaman dulu sebagaimana dulu Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah dulu waktu itu dan suaminya hijrah ke Habasyah. Hijrah di Habasyah. Ternyata qadarullah suaminya Ummu Habibah di Habasyah ini murtad. Tentunya Ummu Habibah sangat hancur hatinya. Ya, dia ke sana kan meminta perlindungan. Jari ini sempit. Ternyata sampai sana suaminya murtad. Kan hancur hatinya nih, gimana tempat perlindungannya dia dan sebagainya. Sehingga salah satunya akhirnya Rasulullah SAW menikahkan dengan jarak jauh melalui bantuan Raja Najasyi. Nah, caranya begitu, kirimkan utusan, ya, kasih tahu wakil seperti itu. Jadi bisa, ya, berbagai macam cara bisa di zaman sekarang, insyaallah. Ya. Begitu mudahnya nikah di zaman sekarang ya. Yes. Jadi sebenarnya jangan dipersulit diri gitu ya. Insyaallah. Bismillah. Apalagi mohon maaf nih, apalagi sekarang musim wabah ya. Dilarang ada resepsi, lebih murah jadinya. Lebih murah. Lebih nikah lebih murah. Jadi apa yang ditunda lagi para jomblo dan jomblowati sekarang ya? Kemudahan dari Allah, hikmah adanya wabah ya. Ya, semoga dimudahkan ya. Amin. Ustaz, ini pertanyaan banyak yang terjadi di ikhwan-ikhwan kita, apalagi ikhwan-ikhwan yang masih mahasiswa-mahasiswi. Iya. Ada teman anak yang sudah terlanjur menyatakan perasaan, ternyata mereka berdua sama-sama saling menyukai. Iya. Teman anak mengatakan bahwa dia menunggu ahad tersebut sampai dia lulus kuliah. Namun setelah itu dia berkomitmen agar tidak lagi ada interaksi di antara keduanya. Apakah ini salah? Jika salah, mohon pencerahannya Ustaz agar bisa menasihati teman anak ini. Iya, jadi pertanyaannya ada mahasiswa ya, sudah bertemu, sudah saling suka, tapi belum mampu menikahi. Jadi ungkapin perasaan dulu. Jadi ungkapin perasaan dulu ya. Ya. Tapi setelah itu, nggak usah dah. Nggak usah ya, ungkapin perasaan dulu ya. Ini sebenarnya sama seperti yang kita bahas di pertemuan pertama, ini namanya booking namanya. Oh iya. Booking, lebih baik saya chatting apa. Kalau dulu sudah kita bilang ya, gadisnya pingitan, nggak pernah keluar, beda kota, nggak pernah ketemu, bisa. Sekarang sulit, sehingga tidak dianjurkan seperti ini ya. Tidak dianjurkan seperti ini, saling berkomitmen, berjanji tidak akan saling menghubungi dulu
dan sebagainya. Dan fakta di lapangan komitmen ini sama-sama dilanggar. Rapuh. Ya, rapuh, sama-sama nggak kuat akhirnya. Ya, dengan berbagai macam modus-modus gitu ya. Kalau saya ceritakan modusnya agak banyak. Mana modusnya dimulai dari ya mengingatkan salat malam ya. Ya, bangunlah wahai pangeranku, salat malam gitu ya. Sebagaimana kita akan membangun rumah tangga kelak gitu, dan sebagainya. Ini subhanallah. Jadi modus-modus kalau saya jelaskan banyak ya. Intinya begitu ya. Ustaz, bagaimana cara menghadapi ikhwan yang dulunya berniat serius untuk menikahi anak, namun sekarang dia bilang sudah tidak ada cenderung lagi terhadap anak, padahal dia sudah berjanji, dan sekarang anak kecewa. Bagaimana cara cepat untuk move on dari Iya. Ya, itulah salah satu konsekuensi dari main booking sembarangan tadi gitu ya. Main bookingnya akan menikahi 5 tahun lagi ya. Sudah kita bilang di pertemuan sebelumnya, ini mau nikah atau mau nyicil motor ya, kok 5 tahun gitu ya. Dan konsekuensinya demikian, saling komitmen itu, berjanji saling komitmen, ternyata tidak komitmen. Kenapa di tengah jalan ya bisa bertemu dengan akhwat yang lain, yang akhwat juga bisa bertemu ikhwan yang lain, loh kok lebih ganteng, lebih keren, lebih kaya, Masya Allah, lebih soleh, lebih ustadz gitu ya. Jadi ini akhirnya terjadilah ya, sudah komitmen, berjanji, ternyata sudah waktunya ya, sudah injury time ya. Ini bisa jadi 4 tahun nih, akhwatnya menunggu ikhwan ini. Selama menunggu ikhwan ini, dia menolak banyak ikhwan yang lain gitu. Ternyata setelah waktu ini tunggu, ikhwannya berkhianat bahasanya ya. Berkhianat, mengkhianati cinta, pengkhianat cinta bahasanya. Ya, cinta yang tidak halal sebenarnya. Ya, akhirnya ya dia sudah tidak cenderung lagi dan akhirnya tidak bertanggung jawab, tidak komitmen dengan suatu perkataan, dan ini termasuk pendusta termasuk. Ya. Saran saya bagi akhwat ini, maka akhwat yang bertanya ini pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah telah menyelamatkan Anda dari ikhwan seperti ini. Sebelum nikah saja sudah enggak bertanggung jawab dan sudah berdusta, apalagi setelah menikah. Maka yang bertanya ini pertama sujud syukur dulu sama Allah, sudah diselamatkan dari ikhwan tipe ini. Ya, dan insya Allah bisa move on nanti ya, setelah tahu ya Allah selamatkan dia ya. Bersyukurlah, insya Allah bisa move on. Dan di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan kiat move on ya. Jadi kaidah Ibnu Taimiyah ya. An-nafsul atau turku syai'an illa bi syai'in, namanya jiwa tidak akan bisa meninggalkan sesuatu 100% kecuali diganti dengan sesuatu yang lain. Jadi cara move on adalah ya segera menikah. Isilah hatimu dengan laki-laki lain yang sudah halal, insya Allah bisa move on ya. Semoga dimudahkan yang bertanya insya Allah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya memilih akhwat yang belum kenal sunnah atau manhaj salaf? Ya. Maklum, penampilan anak tidak seperti ikhwan yang sudah kenal sunnah. Jadi sering dicap oleh akhwat kalau anak belum kenal sunnah, Ustaz. Gitu ya. Iya, gimana, apakah boleh memilih akhwat yang belum mengenal sunnah ya, belum berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, belum ngaji. Belum ngaji, Ustaz. Ya, belum beragama dengan manhajnya para salaf gitu ya. Yes. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena kita memilih pasangan ini adalah ibadah seumur hidup yang akan menemani kita seumur hidup. Kita renungkan, bukan hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Jadi jangan diremehkan. Ya, bahkan ini urusannya lebih dahsyat dari sekedar memilih pekerjaan, memilih harta, memilih teman. Lebih dahsyat memilih pasangan hidup. Kenapa yang namanya pasangan hidup? Orang yang paling lama menemani kita di dunia ini. Makanya dalam Al-Quran istri itu disebut sohibah. Sohibah artinya yang menemani. Istri disebut beberapa kata dalam Al-Quran, istri itu disebut dengan sohibah. Contohnya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sohibatihi wa banih. Istrinya. Para ulama menjelaskan kenapa Al-Quran menamakan istri sebagai sohibah. Kenapa pasangan kita lah, suami istrilah yang paling lama menemani kita selama hidup di dunia. Coba aja orang tua. Mungkin kita bersama orang tua sampai SMA saja. Setelah itu kuliah pisah sama orang tua. Bisa meyakinkan orang tuanya dan orang tua dari akhwat tersebut. Bagaimana cara meyakinkan? Ya tadi, syarat utama menikah ya selain agama dan akhlak adalah kemampuan memberikan maunah, memberikan nafkah. Ya, sehingga cara meyakinkan adalah ya dia menunjukkan dia punya penghasilan. Tidak mesti punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Artinya
dia tunjukkan saya punya bisnis, saya punya ini, saya punya ini, saya ini dan sebagainya, ditunjukkan untuk meyakinkan. Dan ini menjadi pertimbangan paling utama orang tua melihat dia baru lulus SMA. Ya, bagaimana? Bisa jadi dia baru lulus SMA, enggak perlu kuliah karena udah punya bisnis di sana sini, ngapain gitu kan? Ya, dan apalagi sekarang ada kuliah jarak jauh, kuliah apa begitu ya. Ini nggak mesti, jadi nggak mesti, zaman sekarang nggak mesti kuliah, yang penting kan punya penghasilan, bisnis, nanti kerja dulu, nanti kuliah jarak jauh bisa dapat S1, dapat gelar dan sebagainya. Jadi intinya yang paling utama ini dulu, ikhwannya ini baru lulus SMA harus memastikan dia punya nafkah. Dan memang wajar orang tua itu, ini bukan takut gitu ya, orang tuanya wajar nanya, kamu penghasilanmu apa? Tegas dan sebagainya. Atau bisa juga bahasanya disubsidi oleh orang tua si ikhwan. Jadi kalau orang tua ikhwannya kaya, disubsidi dulu nggak apa-apa, dan ini termasuk nafkah. Artinya kalau orang tua si ikhwan paham dan memang kaya dan mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya, nggak masalah. Jadi tinggal masalah komunikasi saja. Jadi ini yang paling penting ya. Ya semoga dimudahkan ya. Ini dua orang ini masih SMA, baru lulus SMA, dimudahkan. Tapi ingat ya, ini benar-benar perlu pertimbangan yang masak, benar-benar perlu diskusi kepada kedua belah pihak orang tua, minta nasihat kepada banyak pihak, karena memang dia melakukan suatu hal yang sangat berbeda di masyarakat ya. Jangan sampai gegabah menikah buru-buru, nggak ada pertimbangan, menikah akhirnya mohon maaf ya, ketika rumah tangga nanti ya hancur apa, dan akan menjadi cap di masyarakat, cap jelek di masyarakat. Coba lihat tuh gara-gara buru-buru nikah. Ya, seperti itu contohnya tuh. Nah, kan jangan ya. Jadi ya intinya seperti aja, dan semoga dimudahkan. Dan kalau memang dia serius, ikhlas dan hanya memohon pertolongan Allah, ya dia termasuk orang yang salasun haqqun alaihin aunullah ya. 3 kelompok yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, dan Allah berjanji menolong mereka, yaitu an-nakih yuridu bihi al-afaf ya, orang yang menikah dan ingin menjaga kehormatan ya, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah benar-benar berjanji. Selanjutnya Ustaz, bismillah Ustaz. Ana ingin bertanya, apa benar penyakit bisa sembuh dengan menikah? Ana ahwat 28 tahun, qadarullah ana sakit sejak setahun lalu, ana berobat ke dokter dan herbalis. Selain diberi obat, Ana juga disarankan untuk menikah oleh dokter dan herbalis Ana. Sedangkan Ana semenjak sakit merasa Ana sudah malas untuk ta'aruf, karena takut jika Ana menikah tidak bisa melayani suami dengan baik karena penyakit yang Ana derita. Apa ada hubungan kesehatan dengan menikah Ustaz? Syukran jazakallah. Ya, apakah dengan menikah penyakit bisa sembuh? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa ya, tidak bisa, karena menikah kemudian sakitnya sembuh. Apalagi kena COVID, menikah sembuh enggak ya? Ya, ini enggak ya, enggak menikah. Justru ya, memang saya pernah baca gitu, misalnya ada penyakit ya, ada penyakit semacam ada kista ya, beberapa kista itu katanya orang dulu itu sembuh karena menikah gitu ya. Ya bisa jadi mungkin karena ada hormon atau apa dan sebagainya, tapi ini butuh penelitian intinya. Intinya secara umum ya, penyakit nggak sembuh dengan menikah, kecuali penyakit al-isyq gitu ya. Lam yura lil mutahabbaini mislun nikah ya. Itu hadis ya. Kami tidak melihat obat ya, cara paling terbaik bagi dua orang yang saling mencintai, yaitu obatnya menikahi ya. Sampai ada ikhwan yang modus kepada akhwat ini. Gara-gara hadis ini ya. Ya ukhti, aku sedang sakit ya. Ya, aku sedang sakit ini sedang sakit dan butuh obat. Emang obatnya apa? Obatnya menikahimu. Kenapa? Karena aku terkena, dia bawa hadisnya Rasulullah SAW tadi gitu. Ini modus banget gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi nggak bisa. Bahkan yang benar, kalau punya penyakit, justru ini ada pelajaran nanti namanya uyubun fin nikah, aib dalam pernikahan. Dan kalau ada waktu yang panjang kita jelaskan, ada 2 aib pernikahan, ada aib yang disembunyikan dan aib yang harus dijelaskan kepada calon tersebut. Ya, jadi beberapa, dan ini ada rincian yang lebih panjang yang mudah-mudahan ada waktu kita bisa menjelaskan di kesempatan yang lain tentang aib-aib pernikahan ya, seperti itu. Ustaz, ya, oke. Terkait dengan anak ya yang hasil berzina gitu ya, anak yang dulu berzina, apakah bisa menikah? Jawabannya bisa. Kalau dia laki-laki, insya Allah tidak ada masalah ya, karena nggak butuh wali. Yang menjadi masalah dari anak zina
apabila yang lahir adalah perempuan. Ya, ketika dia lahir ya perempuan, ya maka dia tidak dinasabkan kepada bapaknya, dia dinasabkan kepada ibunya. Sehingga anak hasil zina dia tidak punya wali. Ya, orang dari keluarganya ataupun bapaknya, bapak biologisnya bukan walinya. Ya, bukan walinya. Itu wali dari perempuan ini, anak ini adalah wali hakim. Jadi yang menikahkan dia, kalau kita di Indonesia ini ya KUA atau penghulu yang menikahkan dia. Dan itulah yang dijelaskan para ulama bahwasanya zina ini merusak nasab. Merusak nasab. Salah satunya seperti ini. Dan jangan sampai bapak biologisnya nekat menikahkan anak zinanya ini. Kenapa? Nikahnya nggak sah. Konsekuensinya bisa jadi karena kalau nikahnya nggak sah berarti statusnya zina. Kalau lahir anak lagi, sebagian ulama mengatakan dia anak zina juga. Makanya jangan nekat gitu ya. Sehingga inilah yang katanya ulama, zina merusak nasab. Seperti ini, rusak nasabnya terus. Ya, dan memang inilah apa katanya ulama, supaya ancamannya seperti ini. Kenapa? Supaya benar-benar zina ini keji ya. Berzina bukan yang dihalalkan gitu. Melahirkan anak zina benar-benar harus kaum muslimin takut terhadap hal ini ya, benar-benar menjauhi. Jadi bisa menikah, tetapi permasalahannya adalah ya memang di masyarakat terkadang menjadi fenomena ya. Kok bukan bapaknya yang menikahi gitu ya. Sehingga jadi malu dan sebagainya. Jawaban para ulama memang begitu. Ya, kalau bisa disembunyikan. Kalaupun ketahuan dan jadi pembicaraan, ya itu adalah buah dari dosa dia zaman dulu. Makanya jangan berzina intinya. Ya, sehingga ada yang bertanya, Ustadz gimana dong? Ya, ini anak saya hasil zina dulu. Ya, apakah saya harus terus terang kepada anak saya? Jawabannya harus. Ya, harus terus terang. Ya, tapi masa harus terus terang? Iya, harus terus terang. Kalau enggak, anak perempuan nanti nikah enggak sah, lahir anak zina lagi. Mau enggak? Ya, apakah saya harus menanggung ini? Iya, kamu harus menanggung. Kenapa? Itulah dampak dosamu yang dulu. Jangan tidak mau tanggung jawab. Harus jelaskan kepada anaknya. Yang kedua, ketika proses menikah nanti, Ustadz, ya nanti kan ketahuan sama masyarakat, yang nikahkan bukan saya. Nanti masyarakat akan jadi perbincangan. Ya udah, kalau bisa apa istilahnya sembunyikan, nggak apa-apa. Pernikahannya artinya cukup sah, yang penting sah kan. Nanti baru sahnya antar keluarga aja. Nanti baru resepsinya baru undang masyarakat. Tapi kalau ketahuan bagaimana, ya sudah, itulah dampak dari perbuatan zinamu zaman dulu. Makanya engkau jangan berzina dan jelaskan kepada kaum muslimin jangan berzina. Itu hukuman besar dunia akhirat berzina. Seperti itu memang mau nggak mau. Ya, dan kalau memang dia sadar nanti dia anak zina, jangan khawatir, tidak ada pengaruhnya sama dia. Ya, jadi anak zina lebih pendosa enggak insyaallah ya. Tidak seperti itu ya. Yes. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kalau walimah itu mengikuti adat, Ustaz? Karena orang tua belum kenal sunnah, jadi sulit dinegosiasikan. Ya. Oke, tentang walimah yang sesuai adat, ya sebenarnya kita perlu dudukkan dulu perkaranya bahwasanya agama Islam tidak anti total dengan adat. Ya, jadi adat itu Islam bukan musuhnya adat, ya, bukan anti total. Bahkan Islam ini sebenarnya menjunjung tinggi adat. Ya, jadi selama adat tersebut tidak melanggar syariat, justru Islam hendaknya kita menyesuaikan diri dengan adat setempat. Selama tidak berbeda, tidak melanggar syariat. Oleh karena itu ada kaidah fikih yang berbunyi al-adatu muhakkamah. Ya, hukum adat bisa dijadikan sandaran hukum. Bahkan para ulama mengatakan kalau memang adat setempat tidak bertentangan dengan syariat, kita disunahkan menyesuaikan adat tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya di suatu daerah tersebut ya terkenal pakaiannya adalah baju kuku sama sarung masyarakatnya, maka sunnahnya kita baju kuku sama sarung. Ya, merupakan suatu hal yang kurang hikmah. Ya, masyarakatnya belum mengenal gamis, belum mengenal ini, dia pakai gamis gitu ya. Dia pakai gamis. Jadi ini penting ya, di Islam tidak anti total terhadap adat. Ini yang perlu kita jelaskan kepada orang tua kita.
Jadi sengaja tadi saya kasih pengantar seperti itu karena itu yang perlu dijelaskan kepada orang tua, Bu, Pak, kita Islam ini nggak anti adat, bahkan kita dukung. Ya kalau memang adat kita nikah pakai sarung sama belangkon, oke Pak, kita nikah Pak pakai itu, nggak masalah. Ya, tapi yang menjadi masalah kalau bertentangan dengan adaan syariat Pak, patokan kita syariat, bukan adat. Ya, jadi kita jelaskan baik-baik pada orang tua kalau memang dia bertentangan dengan syariat kita, maka kita jelaskan baik-baik, kita berusaha sesuai dengan adat kita, komunikasikan yang baik dengan kepada orang tua kita, ya seperti itu ya insyaallah. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, anak seorang akhwat karena selalu ada pikiran mengenai sikap atau akhlak anak yang kadang emosian, sehingga anak belum terlalu siap untuk menikah karena takut setelah menikah dan punya anak sikap tersebut masih ada. Ya. Dan hal tersebut selalu terpikirkan. Jazakallah khair. Ya, jadi ini akhwat ini belum bisa mengatur emosi ya. Belum bisa istilahnya mengatur emosi, marah dan sebagainya sehingga takut untuk menikah begitu ya. Dan ini memang istilahnya perlu dikontrol dulu ya, perlu diperbaiki ya. Caranya adalah memang ya kita baca-baca hadis tentang bagaimana bersabar, bagaimana menyikapi orang lain ya, mengenai berlaku lembut ya. Bahkan ada ulama, ada hadisnya berbunyi innal ilma bitta'allum wa innal hilma bittahallum. Ini ada hadisnya. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Sesungguhnya hilm, melembut itu dengan memaksakan melembut-lembutkan. Itu hadisnya seperti itu. Jadi memang Ustaz, saya tipenya pemarah. Saya nggak bisa lembut. Gimana bisa lembut? Jawabannya hadis tadi. Innal hilma bitahallum. Sesungguhnya lembut dipaksa melembut-lembutkan. Jadi memang harus gitu. Dia memaksa diri berusaha lembut. Kalau enggak ya nggak akan bisa. Ya sehingga untuk akhwat ini yang dia pemarah atau mungkin kata orang jutek gitu ya. Jutek dan sering ngomel, gedumel gitu. Jutek, marah, nggak stabilan marahan itu ya. Ya berarti dia harus memaksakan diri dari hadis tadi ya. Innal hilma bitahallum, sesungguhnya lembut ya dengan melembut-lembutkan. Dia paksakan diri berusaha lembut sehingga menjadi kebiasaan dia nanti ya. Ketika marah berusaha menahan diri, dan banyak hadis-hadisnya kalau marah berwudu, marah sholat, marah duduk, marah menahan diri. Ya, iza qadiba ahadukum falyaskut, kalau marah diem. Ya, kalau nggak duduk, berbaring dan sebagainya. Itu belajar hadis-hadis insyaallah ada solusinya ya. Dan berarti nanti tidak ada salah dia cari laki-laki yang penyayang dan lembut serta nggak gampang marah gitu ya. Semoga dimudahkan insyaallah. Amin. Ya, demikian pemirsa jamaah kaum muslimin yang ada di rumah. Setelah 1,5 jam kita menemani teman-teman tunas sekalian, dan Ana berharap dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab itu menjadi solusi bagi kawan-kawan kita, bagi saudara-saudara kita, dan bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum dibacakan, Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan keterbatasan waktu. Insya Allah semoga kita bisa berjumpa kembali di Serbu Serem bareng Ustadz yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan dan bingung, bisa langsung melihat atau membaca di buku Ustadz Rehan Terlanjur Cinta. Insya Allah jawabannya ada banyak di sana. Ada jawabannya di sana semua. Demikian, semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lain, baik dengan tema yang ini maupun dengan tema yang berbeda. Dari studio Yufid Mataram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.